Fa idza qadaytumus shalah. Ini menunjuk golongan yang pertama, yang penting saya sudah menunaikan salat. Mau cepat, mau lambat, mau khusyuk, mau tidak, terserah, yang penting sudah salat. Kok cepat sekali? Baca Al-Fatihahnya cuma 1 detik. Wah, yang penting saya sudah salat. Sudah hafal saya, khatam Al-Fatihah sehari 17 kali. Yang penting sudah salat. Jadi kalau ada golongan orang-orang demikian, asal sekedar salat, maka ini yang tidak diinginkan oleh Al-Quran. Karena itu banyak orang menunaikan salat, tidak menunaikannya dengan benar, rukunnya, syaratnya, pahami ayatnya, pahami gerakannya, sehingga manfaat-manfaat salat dan faidahnya tidak didapatkan dalam kehidupan. Saya ambil contoh satu saja. Buka Quran surah ke-29 ayat ke-45. Kata Allah, seharusnya kalau orang salatnya benar, itu pasti yang paling pertama terjadi pada dirinya, dia akan berubah jadi orang baik. Sumber keburukan yang menyebabkan orang berubah jadi tidak baik cuma 2. 1, fahsya. Fahsya itu keburukan yang bersumber dari syahwat. Maaf ya, pornografi, porno aksi, LGBT, masuk bagian dari fahsya. Ini mustahil kalau ada orang sholat tiba-tiba berbuat fahsya. Sholat tapi masih senang nonton tayangan yang kotor, gambar-gambar yang menampakkan aurat. Ada yang salah dengan sholatnya. Sholat tapi masih senang nonton tayangan-tayangan yang buruk. Sholat tapi tidak kenal apa dia laki-laki atau perempuan. Katanya namanya Herman, tapi bicaranya melambai. Katanya namanya Nina, tapi bicaranya begitu kuat. Kalau orang sholat, dia akan paham situasinya. Makanya orang-orang yang tidak jelas antara laki-laki dengan perempuan tidak bisa jadi imam dalam sholat. Bisa kacau jamaahnya, begitu takbir bubar. Allah. Cuma 2. Jadi kalau orang sholatnya benar, fahsya hilang. Mungkar, semua keburukan yang diingkari oleh hati. Maaf. Berdusta itu mungkar. Korupsi itu mungkar. Nyogok itu mungkar. Berselisih itu mungkar. Sampai dengan tingkat menumpahkan darah itu mungkar sekali. Jadi kalau orang sholatnya benar, turunlah kemudian ayat Al-Quran. Quran surah ke-29 ayat ke-45. Utslu ma uhya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Innas salata tanha 'anil fahsya. Sungguh kata Allah, kalau orang menunaikan sholatnya benar, sholat itu akan berdampak pada perubahan dirinya. Dia akan terbebas dari 2 sumber keburukan. Keji hilang, fahsya, mungkar kemudian pun hilang. Fahsya, mungkar, selesai. Karena itu wasiat Nabi yang pertama pada orang tua, kalau anak-anak mulai tumbuh, usia 7 tahun, usia menjelang balik, maka tidak ada amalan lain yang diajarkan kecuali sholat. Kata Nabi, sholat. Bukan umrah, bukan manasik, bukan haji, bukan puasa. Kata Nabi, sholat. Ini saya agak bingung sekarang ini. Saya tak tahu kalau di Sumatera Barat ini ya, atau di Bukit Tinggi. Anak TK sekarang, sholat belum bagus, sudah diajarkan manasik. Salah sih tidak, cuma lompatnya terlampau tinggi. Rukun yang dasar, tangga yang paling dasar belum dipijak, sudah mau masuk tangga ke-5. Jadi kalau sholatnya benar dari sejak kecil, tumbuhlah anak itu jadi anak yang baik. Karena itu banyak orang dari sejak dulu, dari zaman Nabi Al-Hasan dan Al-Husain, zaman para sahabat, muncul kemudian anak-anaknya. Kemana diasarkan mereka? Kemana dikumpulkan mereka? Masjid. Surau. Terkenal di Sumatera, setiap kiai punya suraunya masing-masing. Setiap buya punya suraunya masing-masing. Siapa yang datang awal-awal ke sana, datang ke masjid, datang ke surau, anak-anak dihadirkan. Sehingga banyak terdengar marak suara anak-anak di masjid. Apa faidahnya? Supaya dia tumbuh di kemudian hari jadi orang baik. Kalau jadi pejabat, pejabat yang baik. Kalau jadi arsitek, arsitek yang baik. Kalau jadi ekonom, ekonom yang baik. Kalau jadi insinyur, insinyur yang baik. Kalau jadi guru, guru yang baik. Maka kalau dasarnya itu baik, ke atasnya pun akan lebih baik. Inilah rahasia pertama kenapa kemudian kita diminta menunaikan sholat yang benar. Dan diantara ciri benar itu bukan sekedar rukun dan syaratnya. Kalimat pertama dalam Al-Quran adalah setelah rukun syaratnya sempurna, coba pahami bacaan dan gerakan-gerakan sholat itu. Karena kebanyakan ada isyarat dalam Al-Quran, maaf, bahkan ada orang sholat pun tidak paham dan tidak mengerti apa yang dibaca dalam sholatnya. Ruku tapi tak paham yang dibaca. Sujud tak mengerti yang diungkapkan.
Bagaimana kita bisa khusyuk dalam sholat kalau kita tak mengerti yang dibacakan? Karena itu di hadis Abu Daud, nomor hadis 857, banyak orang sholat dipermainkan oleh setan. Ya kata Nabi, jika anda sudah mulai bertakbir, fa'idha kabbara, hadisnya, idha udzina faqara syaitanu alaihi dharatun, sejak azan mulai dikumandangkan, maka syaitan akan berlari meninggalkan anak Adam sambil terbirit-birit. Makanya tak usah heran, jangan heran kalau ada anda sedang berjalan dengan satu orang, bahkan orang itu pun bukan muslim, azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia akan berkata kepada anda yang muslim, sudah azan, sudah azan, apa tidak sholat dulu kamu? Karena setan sedang pergi. Fa'idha thuwiba fa'ada, tapi kalau adanya selesai, balik lagi setannya. Maka orang yang muslim bisa menjawab, tenang aja, baru adzan, belum qomat. Balik setan. Sampai iqamat dikumandangkan, mulai takbir, orang sholat akan mulai merasa fokus. Silakan bapak ibu perhatikan, tuan puan lihat, setiap orang mau sholat biasanya tuh tenang, fokus. Tapi kalau sudah takbir, Allahu Akbar, kata Nabi, fayaqulu syaitanu, maka setan akan mulai berkata kepadanya. Ada setan yang khusus menggoda orang sholat. Setan itu punya jurusan juga, spesialisasi. Ada 9 jenis setan. Saya nggak tahu kuliahnya di mana itu. Rektornya iblis. Ya, itu 9 jurusan. Bu, setan masjid ada, Bu. Tugasnya menggoda DKM masjid. Betul, bukan jamaah. Sebab kalau DKM itu sudah rusak, jamaah pun nggak pengen ke masjid. Kalau jamaah satu nggak ke masjid, yang lain datang, hilang satu, tumbuh 1000. DKM rusak, malas orang datang. Kenapa saya mesti ke masjid? DKM-nya aja rusak. Di rumah ada setan. Hati-hati, setan masjid, setan goda orang sholat, namanya khinzib. Setan goda orang wudhu, sejak keluar dari tempat wudhu digoda setan, namanya walhan. Karena itu ada orang keluar dari tempat wudhu, langsung ragu, saya ini sudah wudhu atau belum? Padahal baru keluar dari tempat wudhu. Batal tidak? Batal tidak? Batal tidak? Tidak, padahal batal. Batal, padahal tidak. Walhan. Ada setan khusus menggoda rumah, namanya dasim. Setan rumah. Masuk rumah, kata Nabi, ucapkan salam. Assalamualaikum. Fayaqulu syaitan. Maka setan berkata kepada temannya, kita tidak punya tempat menetap di sini. Bahasanya kita tidak punya tempat. Artinya, boleh jadi bapak, ibu datang dari tempat lain, setannya ikut ke rumah. Begitu diucapkan salam, setannya berkata kepada yang baru ikut tuh, kita nggak punya tempat di sini, nggak usah ke sini. Awas, hati-hati, Bu. Ibu ke mall, ke supermarket, itu setan pasar bisa pulang. Setan pasar ada, Pak. Itu yang sering bikin ibu kadang-kadang terngiang-ngiang sampai di rumah akan tas yang belum sempat terbeli itu. Datang supermarket, lihat tas bagus, sampai rumah kepikiran. Baru mau tidur dialog dengan suami. Pak, tahu nggak Bang, tadi itu tasnya bagus sekali itu. Cuman sayang tak sempat beli. Itu setan pasar ikut ke rumah, dibisik-bisik supaya nggak fokus dalam ibadah. Kata suami, mah, tas itu nggak penting, yang penting isinya itu bisa mengantarkan kita ke surga. Masya Allah. Iya Pak ya, astagfirullah, astagfirullah, yang penting kita ke surga Pak ya. Tapi tas yang tadi bagus kok Pak. Bisa bawa ke surga juga, nah itu masuk. Cara mengusirnya masuk rumah, ucapkan assalamualaikum, fayaqul li sahibi, dia berkata kepada setan temannya, kita tidak punya tempat menetap. Tapi kalau anda tak ucapkan, hati-hati, dia bersemayam di situ. Karena itu setiap orang masuk ke ruangan, baru pulang dari masjid, masuk kamar, kamar kosong, itu kalaupun kita masuk, perasaan kita tiba-tiba bisa gundah. Maka ucapkan assalamualaikum, keluar dia dan pergi meninggalkan tempat itu. Jangan pikirkan dijawab atau tidak, ya. Tak ada jawaban, normal. Dijawab waalaikumsalam misalnya, pikir lagi. Assalamualaikum, dasim namanya. Ajarkan pada anak-anak, pada orang dewasa, pada remaja. Masuk, ucapkan salam. Saya punya anak, sekarang usia 6-7 tahun. Mau masuk 7. Sejak usia 3 tahun, baru bisa bicara, berjalan, aktivitas saya ajarkan. Masuk kamar, Kak, ucapkan assalamualaikum. Ada setan namanya dasim. Itu goda kakak nanti, tidak bisa tenang tidurnya. Begitu mendengar dia namanya, langsung dia masuk kamar, dia buka, dia ucapkan assalamualaikum dasim. Dia cakap tuh namanya, supaya keluar sekalian, ya. Selesai. Nah, setan yang goda orang sholat namanya khinzib. Khinzib. Ada yang menyebut khanzab. Jadi kalau orang sudah bertakbir Allahu Akbar, fayaqulu syaitanu udhkur kadza udhkur kadza, maka setan akan berkata pada orang sholat ini, ingat ini ya, ingat itu ya. Karena itu silakan kalau tidak percaya. Begitu anda bertakbir, yang tidak ingin diingat pun bisa ingat.
Allahu Akbar. Sekarang arisan Ambo mau menang nih. Allahu Akbar, WhatsApp belum dibalas. Allahu Akbar, status belum diupdate. Allahu Akbar, motor aman nggak teh itu? Itu muncul. Bahkan ada yang paling dahsyat, kata Nabi di akhir hidupnya, di akhir salatnya, hatta la yash'ura al-musalli kam rak'atan yusalli. Di akhir hadis Nabi mengatakan, sampai ada orang salat itu tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan salatnya. Subuh itu cuma 2 rakaat. Tapi kalau kena tipu daya setan, yang 2 itu bisa jadi 3. Yang 2 bisa kurang 1. Nah, apa penyebabnya orang bisa lalai dalam sholatnya? Salah satu penyebabnya adalah, mohon maaf, karena pikirannya dikendalikan oleh setan, karena tak mampu memahami apa yang ia kerjakan dalam sholatnya. Di normalnya begini, ketika Anda bertakbir, Allahu Akbar, pikiran kita langsung menerjemahkan Allah Maha Besar. Hati kita langsung merasa, ya Allah, aku berikrar Engkau yang Maha Besar. Aku mohon ampun ya Allah, kalau selama ini aku sering merasa besar, merasa hebat dibanding orang lain, merasa unggul dibanding tetangga, merasa yang lebih mulia dibanding pasangan hidup. Takbir, Allahu Akbar, menundukkan jiwanya bermohon ampunan kepada Allah. Karena itulah setelah itu dia mengatakan, Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, kalau memang tadi ya Allah, sebelum saya sholat, saya banyak membawa kesalahan, saya akui saya banyak salah, saya tobat ya Allah, mohon jauhkan antara aku dengan kesalahan yang telah aku perbuat sebelum sholat ini, seperti Engkau jauhkan antara timur dengan barat yang tidak pernah bertemu. Itulah yang dikerjakan sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Begitu beliau takbir, itu tangannya langsung bergetar, air matanya keluar. Ketika ditanya, limadha hakadha, kenapa anda seperti itu? Kata beliau, saya takut lisan saya mengucapkan Allahu Akbar, tapi dalam hidup saya senantiasa merasa akbar dibandingkan orang lain. Lebih hebat ibadahnya dibanding orang, lebih dahsyat kedudukannya dibanding orang lain. Itulah diantara penyebab saat ini kenapa orang sholat sulit khusyuk, karena tidak paham apa yang diungkapkan dan dibacakan dalam sholatnya. Maka bagian pertama, kalau kita ingin bangkit, kalau kita ingin kuat kembali, kalau kita ingin berjaya kembali, yang pertama adalah kalimat Al-Qur'annya, kita mesti punya kekuatan untuk kembali belajar memahami tuntunan syariat kita dengan baik. Jadi jangan sampai bicara yang tinggi-tinggi, tapi untuk sholat saja tidak paham. Ayo bersatu, ayo berjaya, ayo bangkit. Sholat nggak paham. Ayo kita bangkit kembali, ayo kita junjung persatuan. Sholat subuh harusnya 2, jadi 1. Ayo kita bangkitkan ekonomi, ayo kita bangkitkan politik, ayo kita bangkitkan tenaga kita. Urusan untuk ibadah saja kita tidak mengerti, maka bagaimana kita bisa bangkit dengan baik dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala?